Weekend kali ini buka pintu kembali hadir dan mengunjungi sebuah rumah milik seorang yang dekat dengan anak-anak. Harusnya pemirsa sih udah mudah sekali menebak tokoh ini nih, karena punya karakter begitu konsisten dari sejak lama. Yuk langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Kebetulan gerbangnya sudah terbuka nih. Pemirsa Insert, saatnya kita main ke rumah selebriti yang satu ini. Inspiratif banget karena usianya udah 73, tapi masih lincah dan tetap dipanggil kakak. Udah tau lah ya siapa. Kak Seto! Wow. Wah! Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, lagi baca nih kayaknya. Iya. Wah, bacaannya juga tentang mengenali diri sendiri. Wah, Untuk emang belum kenal? untuk para remaja nih. Ini jadi kiat bagaimana remaja mengenali diri sendiri, bangga pada potensi diri, tidak minder, tidak apa, pokoknya mengembangkan potensinya itu salah satu yang perlu dilakukan oleh para remaja. Tapi Kak Seto juga kayak remaja loh penampilannya loh. Ini lihat tuh. Remako, remaja kolot. Remako, Kan remaja kolot. masih apa ya, 47 ya, masih segar ya. Dibalik dulu tuh angkanya, dibalik dulu. 74 nih tahun ini ya. 74. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tampilan yang mencuri perhatian dari Kak Seto hari ini bukan hanya dari pakaiannya saja yang berwarna-warni, tapi sepatu yang dikenakan juga cukup mencolok. Ini warnanya cakep banget, ini milih sendiri Kak. Ini semua kado dari anak-anak. Anak bilang, ayah pakai ini dong, pakai ini. Jadi gaya masa kini. Gitu. Wah, oh jadi anak-anak nih. Jadi dengan begini, jadi lompat masih 100 kali setiap hari. Setiap hari 100 kali lompat-lompat. Ya, supaya ini tetap apa ya, kokoh, lutut nggak sakit gitu. Parkur masih? Ya parkur dan parkir di atas genting. Gitu. Parkur dan parkir itu masih ya. Satu hal yang paling menyenangkan dilihat ketika mampir ke rumah pemilik nama Seto Mulyadi adalah halaman yang luas dan dilengkapi dengan fasilitas bermain anak-anak. Namun bukan hanya untuk dinikmati anak dan cucunya serta keluarga lainnya, warga di sekitar rumahnya pun juga boleh bermain di halaman rumah Kak Seto. Ruangan yang dihampiri ini pasti membuat yang pertama kali datang akan terkejut. Ya, begitu banyak kenangan, prestasi hingga momen yang memenuhi dinding hingga lemari kaca di hampir seluruh sudut ruangan. Wah, ini perjalanan karirnya Kak Seto semua ada di sini nih. Iya. Monggo. Wah, lihat nih. Kaset-kaset film favorit aku sepanjang jangan masa. tangan mungil. Tangan mungil. Ini sama dengan Kak Henny Poronegoro Kak Henny, dulu, ya. Iya. Kemudian si Komo ada Ira Maesopa juga. Mama Ira, Mama Ira, inget nggak ini? Wah, si Komo ini. Si Komo harusnya balik lagi nih, udah mulai banjir dan macet lagi nih. Iya. Mudah-mudahan nanti muncul lagi nanti. Ya, semoga ya. Tanyain juga. Di sini kita lihat juga ada beberapa, ini penghargaan-penghargaan ya Kak Seto yang sudah pernah diraih. Iya, begitulah beberapa. Ini salah satunya ini penghargaan orang muda berkarya dunia waktu itu. Orang muda berkarya dunia. Iya, waktu itu dengan kriteria sumbangan untuk perdamaian dunia. Karena saya mendidik anak-anak untuk saling bersahabat begitu. Rupanya dapat penghargaan internasional diberikan di Belanda. Tapi diundang kemudian oleh Gorbachev di Amerika Serikat dan diundang oleh Sekjen PBB di Amerika dapat penghargaan medali perdamaian. Wah, ini Ya, penghargaannya udah ada Muri juga, rekor dunia tuh ya. Semua rekornya ada banyak nih, ada 3. Penghargaan-penghargaan dari Kapolda pun lengkap, tapi kayaknya penghargaan yang paling the best yang ini. Super Dad! Nah, itu udah nggak ada yang ngalahin itu, ya kan?
lebih kuat, jadi lebih sehat segala macam. Jadi saya melihat tetap ada unsur positif. Nah kan, harusnya seperti itu, melihatnya dari segi positifnya dan memahami apa yang terjadi sebenarnya di sana. Tapi kalau ngomongin soal apa yang terjadi pada kehidupan Kak Seto, sudah banyak kegiatan dari yang biasa aja hingga hal ekstrim seperti terjun payung pernah dicoba Kak Seto. Dan siapa sangka kalau ini adalah mimpi Kak Seto hingga tua nanti. Itu beneran? Iya. Itu AI kali itu video. Beneran Kak? Iya, ya sebetulnya itu mimpi saya sejak muda. Beberapa kali saya mencoba ke TNI nggak diizinkan. Terakhir saya ke Kopassus melalui satu relasi, boleh nggak? Wah, kalau sudah di atas 70 nggak boleh. Waduh, saya terlambat ya. Nah, suatu saat saya pergi bersama dengan Mabes Polri, diajak Mabes Polri untuk melihat perdagangan anak di beberapa negara, waktu di Amerika, di Meksiko, kemudian di Australia dan di Thailand ya. Nah, pada waktu di Australia itu saya dengar ada terjun payung. Wah, saya boleh dong begitu. Saya tanya, apa syaratnya, umur berapa? Nggak peduli umur berapa. Satu syaratnya, berani atau tidak. Saya langsung go, berani. Your first time skydiving? Yeah, my first time. You feeling good? Very good. Harus tandem ya? dulu, tapi ya begitu udah siap, udah semuanya udah siap, dengan kamera kiri kanan, waktu terjun betapa nikmatnya. Mimpi selama ini terbang di angkasa. Ya. Kayak gimana itu rasanya? Ya pokoknya indah sekali. Itu mimpi yang dari muda, dari umur berapa, 20-an lah. Kalau lihat apa TNI Angkatan Udara terjun, aduh pengen rasanya seperti itu. Akhirnya mimpi sejak muda sudah tercapai ya. Bukan Kak Seto namanya jika berhenti dengan pengalaman ekstrim ini aja. Beragam olahraga sepertinya sudah dijajal oleh Kak Seto. Belum lama ini di Danau Toba Kak Seto juga pernah beraksi main jet ski sendiri. Poni. Ya, saya terjun ke batu ya, jadi ada luka dijahit. Makanya untuk menutupi jahitannya pakai poni terus sampai sekarang. Rupanya luka di kening inilah yang sengaja ditutup dengan poni. Meski begitu nggak sedikit loh yang menilai jika rambut Kak Seto itu palsu alias menggunakan wig. Tapi ternyata sudah pernah dibantahkan dengan perlihatkan kondisi rambut yang sebenarnya. Nah Kak Seto, sekarang nih pesan untuk anak dan orang tua di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, untuk adik-adik, tetaplah percaya diri, hargai potensi diri masing-masing, kembangkan seoptimal mungkin, dan raih keberhasilan atas dasar kreativitas, kecerdasan, dan kerjasama dengan lingkungan. Dan kepada para orang tua, marilah kita jadi sahabat putra-putri tercinta. Anak-anak membutuhkan orang tua yang peduli pada diri setiap anak, menghargai potensi diri masing-masing, maka dengarkanlah dan arahkan mereka tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan nuansa penuh persahabatan, dan kita gencarkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau jet ski dulu. Mohon maaf nih, saya mau diajarin sama Kak Seto. Udah jago nih, ya kan? Kita mau jet ski dulu ya. Dadah.